Halo semuanya, selamat datang di channel Cuan Kripto. Kali ini kita akan ngebahas Bitcoin. Dan kalau teman-teman suka sama kontennya, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan kalian nggak ketinggalan infonya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Niko. Sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu Cuan Kripto ada grup Telegram. Di grup itu videonya unlisted, cuma bisa dilihat oleh member grup ya. Dan juga setiap update minimal kita ngebahas 8 koin. Sekaligus saya sharing di harga berapa sih saya beli. Buat yang minat gabung ke grupnya, nanti di akhir video dijelaskan ya. Kalau gitu langsung aja kita mulai ke Bitcoin. Bitcoin terkena pressure turun lagi nih karena ketidakpastian dan ketakutan para investor di tengah kenaikan suku bunga The Fed. Bitcoin sendiri cukup terkorelasi positif dengan stock market Amerika Serikat ya. Para investor stock market pun lagi kurang pede. Stock market S&P 500 2 hari terakhir itu dropnya sekitar 5% lebih, dan ini cukup besar juga. Dan kenapa Bitcoin dan stock market itu terkorelasi positif? Karena teman-teman udah banyak yang tahu ya, institusi sudah banyak yang melirik Bitcoin, dan juga Bitcoin itu ditradingkan di trading floor-nya Chicago Mercantile Exchange. Jadi para investor di sana punya akses untuk bertransaksi Bitcoin. Kita lihat kalau di chart institusi, Bitcoin berhenti ditradingkan karena udah masuk weekend ya. Weekend itu institusi pada libur, harganya berhenti di 39.400 dan 39.400 bertepatan banget di trendline support kalau kita ngegambar supportnya secara agresif trader. Tapi kalau di chart Bitcoin retail atau yang dipakai retail 24 jam, ini agak sedikit di bawah support, udah breakdown. Walaupun support dan resisten trendline itu nggak bisa satu garis ya. Maksudnya lebih baik itu zona seperti support dan resisten, price action, atau struktur market. Untuk Bitcoin saat ini ikut terdampak juga nih. Drop 2 hari terakhir itu sekitar 8%-an. Ditambah itu sentimen pasar pada saat ini sedang di tahap extreme fear. Kebanyakan saat extreme fear itu orang pada takut untuk masuk market dan mereka menjual barang ya. Dan saat lengah tiba-tiba taunya ngepam, itu sering banget kejadian kan ya. Kita harus tetap objektif melihat chart ya. Chart itu ngasih info apa ke kita, dan chart institusi juga cukup kasih info nih, lagi ngepas banget di trend lainnya atau di support, walaupun chart retail lagi di bawahnya sedikit. Kalau kita ngelihat juga secara struktur market support dan resistance, area 39.200 sampai ke 39.500 itu merupakan last defense-nya Bitcoin pada saat ini ya. Kalau kita ngelihat daily closing di bawah 39.200 itu merupakan awal tanda yang cukup buruk buat Bitcoin dalam short term. Ini kita kecilin aja ya supaya nggak kebanyakan coret-coretan di chart. Dari time frame daily masih terbentuk bullish divergence. Dari time frame lebih rendah yaitu 4 jam juga kelihatan bullish divergence. Hanya saja kalau di time frame 4 jam, Bitcoin seperti membuat broadening wedge pattern ya. Broadening wedge pattern ini pattern continuation, memang agak bahaya karena dari arah sebelumnya itu turun. Tapi jangan terlalu berpatokan karena nggak selalu breakout sesuai dengan ekspektasi. Dari time frame 4 jam kita jelas banget ngelihat Bitcoin masih ada bullish divergence, RSI masih penguatan membuat higher low. Walaupun sekarang tertahan nih di kisaran trend lainnya, dan teman-teman juga harus perhatikan nih, trendline yang broken secara valid atau trendline yang jebol secara valid itu butuh volume lanjutan. Dan ini merupakan trendline support yang cukup kuat. Seharusnya kalau trendline support yang kuat dijebol, biasanya itu akan ada lanjutan penurunan. Tapi sekarang ini volumenya masih tipis nih dan masih tertahan. Mungkin karena masih weekend ya. Jadi hari Selasa baru kita ngeliat tuh saat closingan candle hari Senin atau hari Selasa pagi jam 7 WIB, itu baru kita ngelihat tanda-tanda konfirmasi. Sekarang ini masih ketahan di support. Ini kita masih anggap support ya, 39.300 sampai 500. Dan kita kalau ngelihat ke total market cap sekarang itu lagi di support juga nih. Ya bagi saya ini good buying opportunity, walaupun teman-teman jangan anggap ini sebagai financial advice.
Yang saya sharing di sini adalah konsumsi untuk saya pribadi. Dari total market cap altcoin agak di bawah support sedikit. Kalau kita extend zonanya ini masih bisa dibilang zona support. Dan juga kalau kita ngelihat ke USDT dominance, sekarang USDT dominance tuh kurang lebih mepet-mepet sama area resistance. Local high-nya ya. USDT dominance artinya para investor atau trader lagi pegang kuat USDT nih dibanding kripto kalau USDT dominance naik. Dan misalkan terjadi closing daily di bawah 39.200, secara technical analysis probabilitas yang sangat besar akan terjadi adalah Bitcoin akan meretest ke zona 37.500 lagi. Karena kalau kita ngelihat secara struktur market di 37.500 itu ada support, dan juga kalau kita ngegambar trendline secara buntut ke buntut atau week to week atau konservatif trader lah ya, kurang lebih itu bertepatan banget 37.500 menjadi supportnya. Bisa dibilang zona 37.500-an itu merupakan zona liquidity area. Di sana ada banyak demand. Jadi secara logikanya gini loh ya. Sekarang barang nih lagi murah banget di 39.600 harga per saat ini. Dan kita nggak nemuin buyer nih di 39.600. Buyer pada kurang minat untuk beli barang di sini. Menurut mereka atau menurut para whales, ini masih kurang murah. Dan kalau trader ngelihat kurang ada demand di 39.500, mereka menganggap minatnya sedikit, bayarnya nggak berminat, yang ada mereka malah ngebuang barang atau bahkan nge-short. Kalau di Indodax itu beli token bear ya, karena kalau turun mereka akan dapat untung dari selisih saat buyback lagi. Jadi teman-teman harap perhatikan zona 39.300 sampai 39.500 karena itu memegang peran cukup penting pada saat ini. Untuk saya pribadi, saya sih beli di update terakhir atau yang kemarin itu saya beli Bitcoin, masuk long position di 40.100. Masuk ke entry saya sebelumnya 40.500-an, saya jual sebagian. Untuk lebih lengkapnya, cara saya jual beli itu ada di grup ya. Lalu saya ada tambah posisi juga, karena saya ngelihat opportunity untuk buy, saya nggak advice ke teman-teman untuk ngikutin apa yang saya lakukan ya. Karena ini bukan financial advice, ini cuma sharing opini saya. Kurang lebih ini konsumsi buat pribadi saya lah. Karena saya ngelihat risk reward ratio ini cukup bagus dan juga stop loss-nya agak ketat banget di kisaran 39 ribuan. Kalau saya ngelihat ada perlemahan ke 39 ribuan, mungkin saya akan tutup posisinya. Karena ekspektasi saya Bitcoin minimal kita nge-retest dulu lah ke 42 ribu lagi. Saya juga belum ngelihat ada volume lanjutan karena ini support cukup penting. Kalau dijebol itu biasanya langsung ambles lagi. Sekalipun kalau saya salah, saya cuma loss sedikit doang karena stop loss-nya agak mepet. Kurang lebih risk reward rasionya itu sekitar ke 42.000 yang terdekat lah ya. Itu 1/3,2. Jadi menurut saya ya why not, ini merupakan suatu risk reward rasio yang bagus dan masuk ke trading plan saya. Misalkan teman-teman mau belajar lebih tentang money management, entry management, itu semua ada di grup ya. Nanti dijelasin cara masuk grupnya gimana. Dan kalau dari daily time frame nih, saya ngeliat Bitcoin pada saat ini itu seperti membuat right angle broadening wedge. Ya jadi minimal-minimal yang sekali lagi lah dites untuk membuat local higher high walaupun supportnya flat ya. Jadi kurang lebih seperti itu pandangan saya terhadap market Bitcoin pada saat ini. Kalau teman-teman suka sama kontennya, jangan lupa like dan subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan infonya. Dan bagi teman-teman yang berminat gabung ke grup, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa
analisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.